adik-adik, sebelum kita mengikuti ibadah online Pelnap GPDI Jemaat Bethesda, kita mengikuti beberapa panduan ibadah. Yang pertama, kita siapkan diri dengan pakaian yang rapi. Yang kedua, siapkan Alkitab. Yang ketiga, duduk dengan sopan dan rapi. Yang keempat, mohon bimbingan orang tua untuk mendampingi anak-anak selama ibadah. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji Tuhan. Hai, jumpa lagi dalam ibadah sekolah minggu kita pagi hari ini. Apa kabar hari ini? Semuanya pasti baik-baik saja. Untuk itu kita siapkan hati kita akan menyembah Tuhan. Semua bangkit berdiri bagi adik-adik semua yang ada di rumah. Kita akan memulaikan ibadah kita. Kita nyanyikan pujian, Yesus ku panggil, Yesus ku undang. Kau sudah kumpulkan kami. Sekarang kami akan memulai ibadah sekolah minggu kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Kita tetap berdiri. Kita akan memuji Tuhan. Kita akan meninggikan Yesus. Kita katakan bahwa aku cinta Yesus dalam-dalam sekali. Dalam sekali
sekolah minggu yang sehat dan kuat. Mari semua kita akan memuji Tuhan. Aku anak sekolah minggu sehat dan kuat. Aku anak sekolah minggu, Sehat. sehat dan kuat, karena Yesus memberi sukacita abadi. Sehat, kuat, rajin berdoa, setiap hari baca kitab suci. A. Aku cinta Yesus. B, berdoa senantiasa. C, cinta pada sesama. D, damai sejahtera di hati. Cinta abadi. Aku anak sekolah minggu. Aku anak sekolah minggu, Sehat dan kuat. sehat dan kuat, karena Yesus memberi sukacita abadi. Sehat, kuat, rajin berdoa, setiap hari baca kitab suci. Aku cinta Yesus. D, berdoa senantiasa. C, cinta pada sesama. D, damai sejahtera di hati. Sukacita abadi. Sukacita abadi. Sukacita abadi. Lagi sukacita abadi. Sukacita abadi. Haleluya. Puji Tuhan. Kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Allah. Kita nyanyikan pujian. Ku mau cinta Yesus selamanya. Terima kasih Tuhan. Siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Kami mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba Bapa. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, rayakanlah seluruh hidupku. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Dengan kasih Kristus, Tere kita dalam doa untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami siapkan hati kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Urapi kakak pengasuh, urapi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Oke adik-adik, silakan duduk kembali, ambil Alkitabnya masing-masing, dan kita akan buka Alkitab kita masing-masing di dalam kitab Keluaran pasal yang ke-20, ayat yang pertama sampai pada ayat yang ke-11, dengan perikop ke-10 firman. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas,
atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku, Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu, maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan. Engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewanmu atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Puji Tuhan, renungan firman Allah yang adik-adik dengarkan hari ini dan juga minggu depan itu berbicara tentang 10 hukum. 10 hukum itu terdapat di dalam kitab Keluaran pasal 20 ayat yang pertama sampai pada ayat yang ke-17. Tapi khusus untuk hari Minggu ini, kita akan belajar tentang 10 perintah Allah atau dasatita dari yang pertama sampai pada yang keempat. Nah, 10 perintah Allah ini diberikan oleh Tuhan, dituliskan langsung oleh Tuhan dan diberikan kepada bangsa Israel melalui Musa, yang ditulis di dalam 2 loh batu di Gunung Sinai. 10 perintah Allah dibagi dalam 2 bagian besar. Yang hari ini kita akan pelajari yaitu yang hukum 1 sampai pada yang keempat. Itu mengatur tentang hubungan antara manusia dengan Allah atau hukum kasih kepada Allah. Di dalam Ulangan pasal 6 ayat yang kelima, di sana dikatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Sedangkan perintah 5 sampai 10 itu mengatur antara hubungan manusia dengan sesamanya atau hukum kasih kepada sesama manusia. Kalau di dalam Roma pasal yang ke-13 ayat 10 di sana dikatakan kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Jadi minggu ini sekali lagi kita akan bahas mengenai perintah Allah pada perintah yang pertama sampai pada perintah yang keempat. Ya, yang pertama dikatakan di dalam ayat yang ketiga dari ayat pembacaan kita, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Nah, artinya Tuhan mau di dalam hukum yang pertama ini kita berhubungan dengan Tuhan secara langsung, kita menyembah Dia. Allah mau Dia satu-satunya yang kita sembah, tidak boleh ada yang lain. Ya, kalau dikatakan bahwa ada Allah yang lain, ini berbicara tentang patung atau benda-benda yang dianggap suci oleh manusia. Di dalam 1 Yohanes 5 ayat 21, adik-adik bisa baca, di sana dikatakan bahwa anak-anakku waspadalah terhadap segala berhala. Ya. Kemudian perintah yang kedua dikatakan di dalam ayat yang keempat, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun. Nah, hukum yang kedua ini berhubungan dengan bagaimana kita menyembah Allah. Allah mau agar kita memiliki hubungan secara pribadi dengan Dia. Tadi kita nyanyikan pujian Ku cinta Engkau, ya. Kita mencintai Tuhan. Berarti ada hubungan pribadi kita seperti hubungan kita dengan Bapa kita, hubungan kita dengan mama kita, itu hubungan yang sangat dekat. Tuhan Yesus juga mau supaya kita memiliki hubungan yang dekat dengan Dia. Jadi
kita tidak perlu menyembah Allah melalui patung yang dibuat oleh manusia. Karena kenapa? Patung itu yang buat adalah manusia dan tidak dapat menggambarkan kemuliaan Allah. Apalagi kalau misalnya kita sembah-sembah patung, baru kita datang katakan, dewa berikanlah kami. Tidak, itu kan buatan manusia. Jadi tidak boleh menyembah, karena itu bertentangan dengan perintah yang kedua. Ya. Kemudian perintah yang ketiga, kita juga dilarang untuk menyebut nama Tuhan Allah kita, dikatakan tidak boleh menyebutnya dengan sembarangan. Allah tidak mau namanya disebut dan digunakan dengan sembarangan. Karena nama Tuhan, nama Yesus itu adalah nama di atas segala nama. Karena Allah itu kudus. Kita tidak boleh bersumpah dan membuat janji palsu dengan menggunakan nama Allah. Jadi mulai sekarang karena sudah dengar firman Tuhan hari ini, tidak boleh bilang gini, sumpah demi. Nah, tidak boleh ya. Tuhan bilang tidak boleh bersumpah ya demi nama Tuhan. Puji Tuhan. Kemudian hukum yang terakhir, yang keempat, yaitu ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Hari Sabat adalah hari istirahat bagi umat manusia. Jadi 6 hari kita melakukan aktivitas kita yang sekolah, sekalipun sekolah dari rumah, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, kita bekerja, kita beraktivitas. Tapi hari Minggu itu dikhususkan. Seluruh dunia penanggalannya di tanggal merah itu hari Minggu. Jadi dihormati. Dan hari Sabat dikatakan diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Markus 2 ayat 27. Allah ingin pada hari Sabat kita umatnya beribadah kepada Tuhan. Karena kita sekolah minggu online, berarti hari Minggu, pada pagi hari kalau sudah dikirim untuk kita bisa nonton di YouTube, kita harus ibadah kepada Tuhan. Jangan karena bilang hari Minggu ini hari libur, jadi kita kemana saja lupa, kita tidak beribadah terlebih dahulu kepada Tuhan. Jadi Tuhan mau kita, sekalipun mungkin ada kegiatan-kegiatan yang kita lakukan, tapi yang paling pertama kita harus beribadah kepada Tuhan. Jadi kita pagi ini mendengarkan firman Allah tentang 10 perintah Allah, yaitu hukum pertama sampai pada hukum yang keempat. Dan untuk ayat hafalan minggu depan, untuk yang kelas kecil, ya. Untuk yang kelas kecil, di dalam Injil Matius pasal 22 ayat 37 bagian A. Untuk kelas kecil, perhatikan adik-adik yang masih kecil, yang kelas kecil, Matius 22 ayat 37 bagian A, bunyinya kasihilah Tuhan Allahmu. Jadi kita pakai gerakan ya. Kasihilah, buat tanda love. Kasihilah, ayo tangannya. Kasihilah Tuhan Allahmu. Sekali lagi. Kasihilah Tuhan Allahmu. Untuk yang kelas besar, masih di Injil Matius pasal 22 ayat 37, tetapi satu ayat penuh. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Jadi adik-adik, kita sekalipun masih kecil, kita belajar untuk hidup mengasihi Tuhan. Puji Tuhan. Demikian firman Allah yang sudah kita dengarkan. Kita tutup Alkitab kita masing-masing. Kita akan satu di dalam doa. Ikut kakak pengasuh berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Hari ini kami diajar untuk mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati kami. Tuhan Yesus, tanamkan
firman-Mu dalam hidup kami, menjadi anak-anak yang hidup dengan mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bagi adik-adik yang akan memberikan korban persembahan, silakan dikumpulkan untuk di sektor Muli ke Tante Arni, sedangkan untuk sektor kota diserahkan kepada Om Edi. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan menutup ibadah sekolah minggu kita saat ini. Semua bangkit berdiri, kita menyanyikan pujian Bapa terima kasih. Kami dalam ibadah sekolah minggu, kami percaya semua kami yang sudah beribadah kepada Tuhan diberkati oleh Tuhan. Setiap pujian yang kami naikkan kepada Tuhan menjadi satu persembahan yang menyenangkan hati Bapa. Juga firman Allah yang sudah kami dengarkan menjadi kekuatan dalam hidup kami, bahwa sesungguhnya mengasihi Tuhan itu adalah hal yang terutama yang harus ada dalam hidup kami sejak kami masih kecil. Terima kasih Tuhan Yesus, tolong kami semua sepanjang minggu berjalan, tolong Papa Mama, Opa Oma, kakak adik kami, bahkan kami semua diberkati oleh Tuhan. Yang sakit oleh bilur-bilur Yesus, kami sudah sembuh. Terima kasih Tuhan Yesus, tolong kami semua sepanjang minggu ini, sekalipun kami harus belajar dari rumah, kami percaya Tuhan memberikan kepada kami semangat, sukacita, dan kami tetap memperoleh nilai-nilai yang terbaik, semua untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati semua teman-teman, bahkan kakak-kakak pengasuh yang sudah mengambil bagian dalam ibadah sekolah minggu hari ini. Tuhan Yesus tetap memberkati kami semua, dan setiap persembahan yang sudah kami berikan, kami pakai untuk melayani pekerjaan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur dan menutup ibadah sekolah minggu di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Keluaran 15 ayat 13a yang berbunyi demikian, firman Tuhan, dengan kasih setiamu engkau menuntun umat yang telah kau tebus. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Keluaran pasal 15 ayat 13 yang berbunyi demikian, dengan kasih setiamu engkau
menuntun umat yang telah kau tebus. Dengan kekuatanmu, engkau membimbingnya ke tempat kediamanmu yang kudus. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Keluaran 15. Keluaran 15 ayat 13 bagian A. Dengan kasih setiamu engkau untuk umat yang telah kau tebus. Tuhan Yesus berkati dan Keluaran 15 ayat 13a yang berbunyi demikian. Dengan kasih setiamu engkau menuntun umat yang telah kau tebus. Terima kasih. Keluaran pasal 15 ayat 13a yang berbunyi demikian. Dengan kasih setiamu engkau menuntun umat yang telah kau tebus. Demikian ayat hafalan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji Tuhan. Keluaran 15 ayat 13a. Dengan kasih setiamu engkau menuntun umat yang telah kau tebus. Keluaran 15 ayat 13a yang berbunyi demikian. Dengan kasih setiamu engkau menuntun umat yang telah kau tebus. Keluaran 15 ayat 13a yang berbunyi demikian. Dengan kasih setiamu engkau menuntun umat yang telah kau tebus. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Keluaran 15 ayat 13a yang berbunyi demikian. Karena kasih setiamu engkau telah menuntun umat yang telah engkau tebus. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji Tuhan. Keluaran 15 ayat 13a yang berbunyi demikian. Dengan kasih setiamu engkau menuntun umat yang telah kau tebus. Terima kasih, Tuhan memberkati. Haleluya, puji Tuhan. Keluaran 15 ayat 13 bagian A yang berbunyi demikian. Dengan kasih setiamu engkau menuntun umat yang telah kau tebus. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Keluaran 15 ayat 13a yang berbunyi demikian. Dengan kasih setiamu engkau menuntun umat yang telah kau tebus. Terima kasih. Keluaran 15 ayat 13a yang berbunyi demikian. Dengan kasih setiamu engkau menuntun umat yang telah kau tebus. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji Tuhan. Keluaran 15 ayat 13a yang berbunyi demikian. Kasih setiamu engkau menuntun umat yang telah kau tebus. Terima kasih. Keluaran pasal 15 ayat 13a yang berbunyi demikian. Dengan kasih setiamu engkau menuntun umat yang telah kau tebus. Demikian ayat hafalan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji Tuhan.